Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak, hari ini kita belajar matematika. Sebelum kita masuk pelajaran, terlebih dahulu silakan keseharian, kemudian kebersihan dan segala sesuatunya untuk mempersiapkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperiksa dulu biar nyaman masyarakat belajar. Sudah? Minta tolong ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih Agung. Hari ini siapa yang hadir? Yang hadir ada 3, Pak. Ada 3. Ya. Ya, siapa saja? Ada Rido. Rido. Keterangan Rido apa? Ini, Pak. Dengan keluarga ya. Terus? Bobi, Pak. Bobi. Sudah? Ya. Oke. Sekarang kalian perhatikan monitor atau layar yang fokus. Nah, di situ Bapak sudah menampilkan ada beberapa gambar 1, 2, 3, 4. Menurut kalian kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Peluang. Oke. Kenapa kok kalian menjawab kalau kita hari ini akan belajar peluang? Nah, di sana ada gambar kartu bridge, Pak. Ada kartu bridge yang identik dengan peluang juga. Bukan kita mau bermain. Bukan. Nah ini di sini ya Bapak sudah sampaikan di situ ada dadu, ada kartu bridge, ada koin. Nah ini nama-nama unsur-unsur yang ada di kartu bridge. Jadi betul. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang peluang. Namun peluang kan kita udah pernah belajar nih sebelumnya. Nah sekarang Bapak pengen tahu, kalian masih ingat gak? Di peluang itu ada apa aja sih? Di peluang itu identik dengan apa-apa saja? Ada himpunan, Pak. Ada himpunan, terus ada Ruang sampel, Pak. ada ruang sampel. Selanjutnya Diagram pen. diagram pen, ya betul. Lalu ada lagi nggak? Kemungkinan kejadian, Pak. Kemungkinan kejadian, kemudian identik dengan benda-benda ini sebagai medianya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi peluang kemarin. Kalau kemarin itu peluang suatu kejadian bisa disebut peluang tunggal. Untuk hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majmuk. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tolong Sofi baca kuat-kuat. Melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan melalui model pembelajaran kemudian atau PBL dengan bantuan media PowerPoint dan KPD beserta dapat menjelaskan konsep peluang kejadian majmuk saling lepas, menemukan rumus peluang kejadian saling lepas dari satu percobaan atau Manfaat kita untuk mempelajari peluang kejadian saling lepas pada hari ini di sini sudah Bapak bikinkan ada 3. Tolong Agung dibaca. Manfaat mempelajari peluang dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada membantu pengambilan keputusan secara cepat, dapat digunakan untuk memperkirakan hal-hal yang ingin terjadi, dan dalam dunia usaha teori peluang dapat bermanfaat untuk meminimalisir biaya. Kita lanjut ke materi intinya. Peluang kejadian majemuk. Apa itu peluang kejadian majemuk? Silakan Bayu dibaca. Yang lain disimak dan dipahami. Disebut peluang kejadian majmuk adalah jika terdapat suatu percobaan atau peristiwa yang berlangsung dengan kuantitas jumlah yang lebih dari suatu peristiwa atau percobaan. Jadi inilah gambaran peluang
peluang kejadian majemuk saling lepas. Untuk lebih dalamnya dan seperti apa cara kita menyelesaikan masalah, cara kita menjawab soal, dan juga mengaitkan materi kita dengan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari tentang peluang kejadian majemuk saling lepas, nanti kita akan perdalam dan kita kupas di KPD. Namun sebelumnya, silakan kalian bentuk kelompok, duduk berkelompok seperti kelompok yang sudah biasa kita lakukan pada pelajaran sebelumnya. Dipersilakan. Ya. Yang bagian C ini menurut saya berpaham. Yang bagian C, setelah berhasil menggambarkan diagram garis memiliki apakah A dan B memiliki irisan atau tidak. Nah, kemarin kan udah belajar yang dia dimaksud mempunyai irisan itu jika himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Oke, selesai ya? Nah, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk jawabannya sudah saya tulis duluan di depan. Oke, pertama yaitu tuliskan ruang sampel himpunan A, himpunan B dan masing-masing banyak anggotanya. Di sana sudah saya tuliskan. Untuk ruang sampelnya itu ada 15. Yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang A irisan B. Untuk nilai peluang kejadian A ini sudah dapat, itu ada 8 dibagi 15. Untuk peluang kejadian B di sini sudah dapat juga. Di sini ada 7 dibagi 15 dan untuk nilai peluang A irisan B sama dengan 0. Untuk hasil 8 dibagi 15 ditambah 7 dibagi 15 kurang 0. Di sini ada 15 dibagi 15 sama dengan 1. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Terima kasih Agung dan kawan-kawan dari kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 dan 3 silakan ditanggapi ataupun bertanya jika ada pertanyaan. Dipersilakan. Saya mau tanya Pak, Oke, silakan. kenapa peluang kejadian A dan B disimpulkan peluang kejadian saling lepas? Maka pada saat mencari hasil peluang kejadian A atau peluang B, kejadian A dan B dibagi 15. Pak, nah biar kedengaran ke belakang. Jadi saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Untuk pertanyaan dari kelompok 2, karena peluang berlanjut paus bernomor punggung ganjil tidak berpengaruh terhadap peluang berlanjutnya paus bernomor punggung dan sebaliknya. Jika terlanjut ganjil, benarnya tetap tidak berpengaruh. Begitu juga ketika misalnya yang terlanjut benar, ganjilnya tak terpengaruh karena ada ganjil dan ada benar berbeda. Karena sudah bisa dilihat jumlah ruang sampelnya adalah 15. Baiklah, itulah hasil kerja kelompok kami. Untuk nanti ini kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan dari soal nomor 2.
Baiklah, untuk hasil perumusan dari soal yang kami sampaikan di sini. Di sini peluang gabungan A sama dengan peluang kejadian A tambah peluang kejadian B, dan dikurang B peluang kejadian A irisan B, sama dengan di sini 8/4 ditambah 8/104 ditambah 4/104 kurang 0, dan di sini jawabannya adalah 12/104 sama dengan 3/26. Kenapa jumlah anggota himpunan kartu bernomor 10 hanya 4, sementara pada kartu break kan ada 4 jenis kartu, dan kalau 2 set kartu berarti kan 8 yang ada atas 10. Kenapa A irisan B jumlahnya 0? Jadi jawabannya karena tidak ada anggota himpunan kejadian A yang juga merupakan anggota himpunan kejadian B. Dengan kata lain, anggota himpunan A dan B saling terpisah sehingga irisannya sama dengan 0. Silakan, mau ditanggapi lagi nggak? Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyimpulkan presentasi dari kelompok 1 dan 3 tadi. Yang dapat kami simpulkan, peluang kejadian saling lepas merupakan peluang kejadian di mana tidak ada elemen yang sama antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya, di mana kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, dengan kata lain tidak saling terkait, atau tidak mempunyai irisan, atau A irisan B sama dengan 0. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan melakukan evaluasi mandiri. Ya, sudah waktunya habis. Silakan kalian kumpulkan hasil tugasnya. Alhamdulillah, kalian sudah berhasil menyelesaikan LKPD-nya, sudah berhasil menemukan rumusnya, serta sudah berhasil menyelesaikan masalah kontekstualnya. Sekarang Bapak mau tanya, yang kalian rasakan pembelajaran hari ini itu bagaimana? Apakah lebih asik? Ya? Asik. Pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih seputar peluang, akan tetapi kita lebih spesial lagi. Kalau pertama kemarin peluang suatu kejadian bisa dikatakan peluang tunggal. Nah, sekarang kita sudah membahas peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling lepas. Nah, di pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari kebalikan dari yang kita pelajari hari ini. Kalau hari ini kita mempelajari saling lepas, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari peluang kejadian tidak saling lepas. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, kita mengakhiri pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa live. Selesai. Ya, terima kasih. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.